#arah kemenangan Ganjar. Dalam survei LSI, elektabilitas Ganjar menempati posisi kedua. Ini nih adalah pukulan telak setelah sekian lama Ganjar menduduki posisi pertama. Banyak spekulasi berkembang. Mereka takut tren menguatnya elektabilitas Prabowo akan terus bertahan, atau sebaliknya, tren menurunnya elektabilitas Ganjar akan terus berjalan. Tapi sebenarnya, ini adalah kabar buruk yang akan berakhir bagus. Kita harus akui, Ganjar elektabilitasnya nomor 2 itu tidak bagus. Ada masalah yang harus segera diselesaikan. Untungnya, masih ada waktu untuk mengubah strategi. Kasus ini dulu juga terjadi pada Prabowo. Dia sempat jadi nomor 3. Prabowo mengubah strategi, dan sekarang berhasil menggeser posisi Ganjar di survei LSI. Penurunan elektabilitas itu jadi pil pahit, harus ditelan dan diterima sebagai kenyataan. Tapi itu juga harus disertai dengan upaya perombakan besar-besaran. Hal itulah yang sekarang kita lihat dari manuver partai pengusung Ganjar, yaitu PDIP. Dulu ada kesan PDIP membatasi diri. Ganjar terlihat eksklusif dan tidak boleh dekat dengan partai manapun. Tapi hari ini situasi telah berubah. PDIP menyadari taktik seperti itu tidak cukup ampuh. Ganjar tidak boleh hanya dimiliki oleh satu partai. Justru, Ganjar harus dibebaskan menjadi dirinya sendiri. Sosok Ganjar yang dekat dengan siapa saja dan diterima oleh kelompok mana saja. Salah satu langkah PDIP dalam memastikan arah kemenangan Ganjar dengan mempersiapkan juru kampanye nasional untuk Ganjar Pranowo di Pilpres nanti. Kemarin, PDIP menggelar pelatihan juru kampanye Ganjar Pranowo sebagai langkah persiapan untuk memenangkan Ganjar. Pelatihannya bahkan diisi oleh dua sosok yang bisa dibilang cukup berbobot, yaitu mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Ketua Kadin Indonesia Arsyad Rashid. Kedua sosok pelatih para jurkam ini dipersiapkan untuk menghadapi gaya bertarung dua lawan Ganjar. Sehingga para jurkamnya nanti bisa tahu gimana melawan pemikiran-pemikiran kandidat presiden lainnya. Gerakan pemenangan Ganjar tidak hanya sekedar menghadapi lawan dengan pelatih jurkam yang memahami cara berpikir lawan. Ganjar juga mencoba menggait lini anak muda, baik milenial maupun Gen Z, untuk bisa memilih Ganjar di 2024. Hal ini kelihatan dari upaya Ganjar yang sering berjumpa dengan anak muda atau hadir di event-event anak muda. Hingga bulan lalu sampai-sampai ada deklarasi dukungan dari anak muda di Riau. Tentu hal ini menunjukkan bahwa Ganjar memang idolanya generasi milenial. PDIP pun demikian. Untuk mencari suara di lini anak muda, agar memastikan kemenangan Ganjar, PDIP bahkan sudah menunjuk 3 juru kampanye nasional yang ketiganya itu adalah anak muda. Mulai dari Aryo Seno Bagaskoro, Muhammad Zidan Alam Ganjar, dan yang terakhir ada putranya Presiden Jokowi yang juga wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Berbagai persiapan itu mulai dari menggait anak muda menjadi juru kampanye sampai pada pendekatan pada kelompok milenial dan Gen Z, semakin memperkokoh arah kemenangan Ganjar. Pencapaian Ganjar di Jawa Tengah membuktikan kemampuannya dalam memimpin jika dibandingkan dengan Prabowo yang sangat berbeda jauh. Karena Prabowo tidak jelas prestasi kepemimpinannya. Prabowo tidak pernah menduduki jabatan hasil pemilihan rakyat. Dia ditunjuk untuk menjalankan perintah atasannya. Selama menjadi gubernur Jawa Tengah, Ganjar punya banyak prestasi yang ditorehkannya. Dan mungkin ini kali ya yang membuat milenial itu menjadikan Ganjar sebagai idola. Prestasinya pun gak tanggung-tanggung. Ganjar berhasil menurunkan angka kemiskinan Jawa Tengah lebih dari 1 juta jiwa. Menurunkan angka stunting. Ia juga sudah melakukan revitalisasi pada 79 pasar tradisional. Ada juga rehabilitasi 900.000 rumah warga miskin. Bahkan, ia juga sudah mewujudkan 2.300 desa mandiri energi. Dan masih banyak lagi prestasi Ganjar yang bisa kita lihat sehingga gerakan PDIP dan Ganjar dalam menggait anak muda dengan menyodorkan hasil kerja pastinya sangatlah masuk akal.
dan membuat arah kemenangan Ganjar itu semakin nyata. Dan ada satu lagi nih, komitmen Ganjar di Jawa Tengah yang bisa menjadi penilaian para milenial dan Gen Z untuk memilih Ganjar, yaitu komitmen anti korupsinya Ganjar yang bahkan membuat Jateng menjadi juara umum anti korupsi KPK pada tahun 2019 dan 2020, serta menjadi provinsi paling berintegritas versi KPK pada 2020 dan 2021. Milenial dan Gen Z adalah pemilih cerdas yang memilih berdasarkan prestasi. Tentu, prestasi Ganjar tersebut semakin memperkuat Ganjar. Dengan kuatnya pemilih Ganjar di lini anak muda, akan memastikan arah kemenangan Ganjar menuju kursi kepresidenan 2024. Hasil survei LSI itu harus disyukuri, karena PDIP dan tim pendukung Ganjar tergerak untuk melakukan perubahan strategi. Dalam waktu dekat akan kita lihat, elektabilitas Ganjar akan kembali meroket. Maka, saya akan tutup video kali ini dengan #Belmondo.